Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah di dalam ibadah keluarga Jemaat Erene Rabu 3 Maret 2021. Sebagai pelayan firman pada saat ini, kita akan dilayani oleh Pendeta Ana Leander Serang. Sebelum kita beribadah, kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita dipertemukan kembali dalam ibadah ini, hati dan pikiran yang terarah pada Juru Selamat yang bangkit. Untuk itu, hendaklah menjadi sikap umat yang datang ke hadirat-Nya. Bapak Ibu, mari kita berdiri apabila memungkinkan untuk menghadap Allah dalam ibadah ini dengan sukacita dan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 353 bait 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari-hari yang kami telah lewati dalam suka dan duka. Tuhan ada bersama dengan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami kembali dipersatukan untuk memuji
dan memuliakan nama Tuhan melalui doa, puji-pujian, bahkan perenungan firman Tuhan. Untuk itu hadirlah Tuhan bersama dengan kami melalui Roh Kudus-Mu, dan kiranya ibadah ini boleh terjadi hanya di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8 yang mengatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu Untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. janganlah tinggalkan aku sama sekali. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 358 bait 1 dan 3, semua yang letih lesu. Semua yang letih lesu berdosa bercela, terima rahmat Tuhan, percaya sebenarnya. Datang saja pada Yesus ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dialah jalan yang benar, kedamaian yang langka. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menghampiri Tuhan dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Di malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu. Ketika Tuhan kembali mempertemukan, mempersekutukan kami dalam ibadah keluarga, di tengah-tengah persekutuan jemaat GPB Irena Jakarta, dan di tengah-tengah persekutuan di rumah masing-masing pada saat ini, kami sungguh rindu Tuhan Engkau hadir melalui kebenaran firman-Mu.
Berikanlah kami Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat mengerti akan firman-Mu ya Tuhan, yang akan kami baca, dengar dan renungkan bersama-sama di malam hari ini. Dan firman-Mu, ketika kami dapat mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman-Mu, kami mohon juga Tuhan mampukan kami untuk mengejawantakan firman-Mu dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Firman-Mu senantiasa membimbing kami ya Tuhan, mendidik dan mengarahkan hidup kami, supaya hidup kami layak berkenan di hadirat-Mu. Inilah doa harapan kerinduan kami, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, nama yang berkuasa dalam kehidupan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di rumah masing-masing, mari kita berdiri. Pembacaan firman Tuhan di malam hari ini di tengah-tengah persekutuan kita diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan bagi kita, pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara dipersilakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang berada di rumah, satu sukacita kita boleh bertemu berjumpa lagi dalam ibadah keluarga malam hari ini. Firman Tuhan di malam hari ini mau menyapa kita tentang pengalaman pelayanan Rasul Paulus ketika dia bersaksi bagaimana perjumpaannya dengan Tuhan Yesus membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya. Rasul Paulus yang sebelumnya adalah penentang para pengikut jalan Tuhan. Lalu ketika terjadi perubahan yang luar biasa, ketika mau mendekati kota Damsyik, Tuhan Yesus hadir menjumpai, waktu itu namanya Saulus. Dan dalam perjumpaan itu perubahan terjadi dalam kehidupan Paulus, dan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ketika dia mengikut Yesus Kristus, dia tidak lagi menentang mereka yang mengikuti jalan Tuhan, para pengikut Kristus, tapi akibat yang dia terima luar biasa. Bukannya sukacita, bukannya kesenangan, bukannya kebahagiaan, tapi justru dia mengalami pergumulan yang berat, penderitaan yang luar biasa. Beratnya penderitaan yang dia alami tidak membuat dia mundur untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi saksi Kristus. Dia maju terus dan keberanian luar biasa Paulus tunjukkan. Sekalipun banyak orang yang mau menentang, menghambat pelayanan yang dia lakukan. Orang-orang Yahudi dari Asia berusaha untuk membuat Paulus tertekan dan mengalami penderitaan yang luar biasa. Saudara-saudara, beratnya penderitaan pergumulan kehidupan adalah salah satu penyebab iman seseorang akan menjadi lemah. Dan tanpa
mata yang tertuju terarah kepada Kristus, maka tentu kita tidak mungkin mempunyai kekuatan dan keberanian untuk menapaki hari-hari ke depan. Dan itulah yang dialami Paulus dalam perjalanannya menjadi saksi Kristus, pelayan Tuhan, memberitakan Injil. Paulus menerima penolakan yang begitu luar biasa dari orang-orang Yahudi yang resah dengan pengajaran Paulus tentang Kristus. Saudara-saudara, dengan geram mereka mengatakan, lihat ayat 22 dari Kisah Para Rasul 22 yang mengatakan begini. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Saudara-saudara, dengan geram mereka mengatakan bahwa orang seperti ini, seperti Paulus, sangat tidak layak untuk dibiarkan hidup. Karena itu mereka berupaya untuk mengenyahkan Paulus dari muka bumi. Betapa berat, betapa hebat tekanan penderitaan yang dialami Paulus. Nah, saudara-saudara, dari beberapa bapak gereja, ada seorang bapak gereja namanya Martin Luther. Pada abad 16, Paus Leo ke-10 pernah mendeskripsikan ajaran Luther. Dan Martin Luther harus berada dalam sidang di Worms pada tahun 1521. Dan pada saat itu dalam sidang itu Martin Luther dipaksa untuk menarik semua ajarannya. Lalu bagaimana sikap Bapak Gereja Martin Luther dalam menghadapi hal itu? Martin Luther tetap teguh pada pendiriannya. Dia tidak mau menarik semua ngajarannya atau ajaran-ajaran yang dia sampaikan. Dia berkata, Martin Luther berkata, di sini aku berdiri, kiranya Tuhan menolong aku. Amin. Itu perkataan Martin Luther, Bapak Gereja. Keberanian seperti itu, seperti Bapak Gereja itu, juga yang Paulus perlihatkan. Dengan berani Paulus bersaksi. Lihat ayat 23. Pasal 23 ayat 1 dikatakan begini. Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dan untuk perkataannya itu sama seperti Martin Luther. Di sini aku berdiri, kiranya Tuhan menolongku. Amin. Paulus mengatakan, hai saudara-saudara, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Saudara-saudara, terhadap perkataan itu, justru Paulus mendapatkan tamparan atas suruhan imam besar Ananias. Kita melihat betapa keberanian Paulus mempertahankan imannya di hadapan mahkamah agama. Bahkan ketika imam besar Ananias menyuruh orang untuk menamparnya, ia tidak gentar. Walau tertekan, Paulus malah dengan cerdik memecah suara para pembencinya. Paulus memanfaatkan perbedaan doktrin antara orang Farisi dan orang Saduki. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami Paulus dalam perjalanan memberitakan Injil? Luar biasa penolakan dan penderitaan yang dia hadapi. Paulus menerima penolakan yang begitu dahsyat dari orang-orang Yahudi yang resah terhadap pengajarannya tentang Kristus. Dan mereka berniat untuk mengenyahkan, membunuh dia.
Saudara-saudara, apabila melihat berdasarkan kacamata manusia, tentu saja rasanya tidak kuat dan tidak ada keberanian lagi untuk terus melangkah melayani Tuhan. Akan tetapi yang kita lihat, Tuhan meyakinkan Paulus. Dalam pembacaan kita dikatakan, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Tuhan meyakinkan Paulus bahwa Paulus akan terus melangkah, memberitakan Injil bahkan sampai ke Roma. Kristus dan kuasa kebangkitannya yang menjadi pusat pemberitaan Paulus, itulah yang akan melindungi Paulus dan menyertai Paulus. Saudara-saudara, sebagaimana Tuhan menyertai dan telah menyertai Paulus pada masa lalu, dalam masa-masa penderitaan yang luar biasa, penghambatan, penolakan yang dialaminya. Sebagaimana Tuhan menyertai Paulus, demikian juga Tuhan akan menyertai dan melindungi kita pada masa-masa yang kita alami saat ini. Sebagaimana Tuhan telah menyertai Paulus pada masa-masa yang lalu, demikian juga Paulus disertai Tuhan, dilindungi Tuhan ketika dia akan melanjutkan pelayanannya di kota Roma. Oleh sebab itu, Paulus diingatkan, jangan takut, kuatkanlah hatimu. Saudara-saudara, kehidupan dan penderitaan adalah dua hal yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Apabila dalam hidup ini, saudara-saudara, kita hanya memusatkan mata pandangan kita pada masalah yang ada, maka tentu saja akan sulit bagi kita mengarahkan mata hati kita kepada Kristus. Karena itu yang pertama yang harus dilakukan, pandang Yesus. Jangan fokus pada masalah yang kita hadapi, tapi fokus pada Kristus yang sudah memanggil, mengutus kita menjadi saksinya di tengah-tengah kehidupan yang Ia berikan, anugerahkan bagi kita. Kalau kita fokus pada masalah yang kita hadapi, maka yang akan kita alami adalah ketakutan, penderitaan, dan kesesakan. Pandang Yesus, fokus pada Yesus, maka kita akan mengalami kuasa kasih-Nya. Dia pasti menolong kita sebagaimana Ia menolong Paulus dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanannya. Sampai saat ini Tuhan sudah menolong kita. Maka pada hari-hari yang ke depan pun Tuhan akan menolong kita, memampukan kita. Tidak ada pergumulan dan penderitaan apapun yang terjadi dalam hidup ini yang dapat mengagalkan tujuan dan rancangan Tuhan bagi setiap kita. Yang kedua, mari kita terus berjalan dalam rancangan Tuhan dengan tetap mengingat bahwa sudah sampai sejauh ini, sampai saat ini Tuhan menyertai kita, menyertai kehidupan kita. Bahkan dalam masa-masa sulit sekalipun, dalam masa-masa pandemik ini, banyak orang mengalami dampak yang luar biasa, kehilangan pekerjaan, susah mencari pekerjaan, ekonomi yang begitu luar biasa dihadapi dalam persoalan kehidupan keluarga, rumah tangga. Banyak keluarga-keluarga mengalami masalah di masa-masa pandemik ini. Tapi ingatlah, jangan jalan sendiri. Berjalanlah bersama Tuhan dalam rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan atas kehidupan kita tentu rancangan yang baik, yang membawa hari depan penuh bahagia. Yang ketiga, jangan takut sebagaimana Tuhan menguatkan Paulus. Jangan takut, kuatkanlah hatimu. Karena Tuhan yang sama juga akan menyertai kita di masa-masa yang mendatang.
Bukankah firman Tuhan selalu mengingatkan kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Dan bukankah dalam firman Tuhan juga mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Karena itu saudara-saudara, sebagaimana Tuhan mengatakan kepada Paulus, kuatkanlah hatimu, sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Kepada saya dan saudara juga Tuhan mau katakan, kuatkanlah hatimu, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Sebagaimana kepada Paulus dan juga kita tahu juga kepada Yosua dikatakan hal demikian. Kuatkan, teguhkan hatimu, jangan takut. Mari kita senantiasa memegang janji Tuhan itu, bahwa Tuhan pasti akan memampukan kita menjalani hari-hari kehidupan yang masih harus kita jalani dalam berbagai tantangan, pergumulan yang harus dihadapi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa sudah lelah dalam kehidupan ini, ingatlah ada Tuhan yang setia, yang akan memampukan kita menjalani hari-hari kehidupan yang Ia anugerahkan. Tetap setia bersama-sama dengan Tuhan, jadi saksi Kristus yang setia. Tantangan, rintangan, pergumulan tetap membuat kita kuat di dalam Tuhan dan tidak akan tergoyahkan. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, kita mengaminkan firman Tuhan dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat 344 bait 1 dan 2. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Dan sedih, nama itu menghiburmu mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah suka surga yang mekar. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, suka surga yang mekar. Saudara-saudara, mari kita bersatu hati menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, di malam hari ini kami menaikkan puji dan syukur, terima kasih. Kami mengucap syukur berterima kasih atas persekutuan yang Tuhan hadirkan bagi kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur juga ketika kami boleh melihat, merasakan, mengalami penyertaan Tuhan dari pagi sampai malam hari ini. Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah memberkati kami dalam tugas tanggung jawab yang boleh kami lakukan di sepanjang hari ini. Baik di tempat kami bekerja, berusaha dan melayani, bahkan di tengah-tengah keluarga kami,
Bahkan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami boleh mengerjakan semua tugas tanggung jawab yang Tuhan beri percayakan bagi kami. Dan malam hari ini, kami boleh berdiam sejenak dilawat dengan kasih Tuhan melalui firman-Mu yang mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa dalam kehidupan ini tantangan, pergumulan, hambatan sebagai pengikut Kristus selalu akan hadir dalam kehidupan kami. Tapi kami belajar dari Paulus, tetap penuh keberanian bersaksi tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kuasa kebangkitannya yang hadir dalam kehidupan kami. Tuhan mampukan kami menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup dimanapun Tuhan hadirkan, tempatkan kami. Sebagaimana Rasul Paulus boleh melaksanakannya, melakukannya. Dan menjadi pengalaman iman yang luar biasa bagi kami semua pengikut-Mu ya Tuhan. Kami diingatkan untuk tidak fokus pada masalah yang kami hadapi, pada pergumulan, pada tantangan yang kami hadapi. Tapi kami fokus pada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang tidak akan pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami sendiri menjalani hari-hari kehidupan ini. Dan firman-Mu juga mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami terus berjalan dalam rancangan Tuhan. Dan tetap mengingat bahwa sampai saat ini Tuhan sudah menyertai kami. Maka kehidupan kami selanjutnya di masa depan, masa-masa yang sulit ini Tuhan yang sama yang akan mendampingi kami, menyertai kami. Dan firman-Mu juga mengingatkan kami untuk jangan takut. Dan kami diminta untuk kuatkan hati untuk menghadapi kehidupan ini dalam berbagai tantangan, pergumulan, hambatan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, yang kuasanya lebih besar daripada masalah pergumulan yang kami hadapi. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia ya Tuhan dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa saat ini Tuhan bagi para pelayan Tuhan, presbiter di tengah-tengah persekutuan jemaat ini ya Tuhan. Ibu Pendeta Yuliana Parapat Lende, Diaken Penatua, komisi-komisi, pengurus pelayanan kategorial, panitia D3, bahkan juga ya Tuhan, karyawan, tenaga sekretariat, koster, penjaga keamanan, bahkan juga yang boleh terlibat dalam pelayanan, dalam ibadah-ibadah yang harus dilaksanakan secara daring, tim Inforkom, multimedia, sound system, bahkan juga pemandu lagu, pemusik. Tuhan berkati semua mereka yang sudah melayani dalam rangkaian ibadah-ibadah yang harus dilaksanakan di tengah-tengah persekutuan jemaat kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang terbaring dalam kelemahan tubuh, baik dirawat di rumah, bahkan juga di rumah sakit. Ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan, Engkau berikan kesembuhan, pemulihan bagi saudara-saudara kami. Berkati setiap upaya pengobatan yang dijalani, rawatan dan perhatian yang diberikan oleh keluarga, makanan, minuman, obat-obatan yang diterima diolah dalam tubuh mereka. Tuhan berkati, sehingga melalui semuanya itu Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak terkasih kami yang juga sampai saat ini yang masih harus belajar dari rumah, ataupun yang tatap muka sudah boleh terlaksana. Tuhan tolong jaga lindungi anak-anak kami Tuhan dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini yang masih ada. Lindungi anak-anak kami Tuhan supaya sekolah di mana mereka menempuh pendidikan juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Pelihara anak-anak kami dengan kasih setia-Mu Tuhan dalam mereka merangkai masa depan, cita-cita dan harapan mereka. Tuhan tolong jaga anak-anak kami dalam pergaulan mereka, di lingkungan tempat mereka bergaul bersama teman-temannya. Jauhkan anak-anak kami dari bahaya narkoba, pergaulan bebas. Jadikan anak-anak kami Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan hidup mereka menyenangkan hati-Mu Tuhan dan menjadi harapan orang tua. Berkati juga orang tua kami yang juga dengan penuh cinta kasih mendampingi, merawat, memperhatikan kami, bahkan membiayai pendidikan dan kehidupan kami sampai saat ini.
Engkau yang mengetahui apa yang menjadi pergumulan persoalan dalam kehidupan orang tua kami, Tuhan. Tolong mereka, mampukan mereka, sehingga mereka tetap boleh melihat ada cinta kasih Tuhan dalam kehidupan orang tua kami. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk ibadah-ibadah hari Minggu yang boleh terlaksana secara tatap muka dengan jumlah yang terbatas. Biarlah semakin boleh bertambah jumlah mereka yang beribadah di gereja dalam ibadah hari Minggu. Tuhan, berkati semua kami yang hadir dalam ibadah keluarga di malam hari ini di rumah masing-masing. Tuhan hadir di tiap-tiap keluarga. Tuhan menolong dan menjaga setiap anggota keluarga di rumah tangga masing-masing. Dalam persoalan tantangan yang dihadapi, Tuhan hadir menjadi penolong dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru permohonan kerinduan kami kepadamu, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu, marilah kita bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 10 yang menyatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipatkan gandanya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Sambil kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 291, bait 1 dan 2. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih pertaniannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih pertaniannya sungguh nyata selamanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa syukur kita. Kita berdoa. Bapa kami
yang di surga, Allah yang Maha Pemurah, yang telah mengaruniakan segala perkara dalam Yesus Kristus kepada kami, Tuhan yang setia menolong kami dan mengajarkan kepada kami untuk menolong sesama kami. Untuk itu ya Tuhan, jadikanlah persembahan ini menjadi berkat untuk sesama kami dan jadi berkat bagi gereja kami ya Tuhan. Untuk itu terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan, memanfaatkan untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri mengakhiri persekutuan kita dalam ibadah keluarga malam hari ini. Ingatlah akan firman Tuhan bahwa Tuhan selalu menjaga, menolong kita dan memegang tangan kanan kita yang membawa kemenangan dalam hidup kita. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 438 bait 1 dan 3, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Dengan kasih-Nya berlindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan jadilah pelaku firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan, ibadah telah kita laksanakan dalam kemurahan kasih setia Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam.